Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati, dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Lucia Suparman tak pernah menyangka tubuhnya yang selama ini sehat ternyata bisa jatuh sakit bahkan sampai mengalami komplikasi. Hari ini, ia hadir di Go Healthy untuk menceritakan pengalamannya terkena stroke. Suatu kondisi yang membuat kehidupan normalnya berubah 180 derajat. Dengan tiba-tiba tangan sebelah kanan saya itu lemas dan kaki saya juga lemas. Menurut dokter, saya terkena stroke, pecah pembuluh darah. Tentu, ini membuatnya sangat terpukul. Sebab tak hanya tangan dan kaki kanannya yang terdampak, tetapi bicaranya juga menjadi sulit. Kalau kondisi sekarang tuh yang saya khawatirkan kalau terjadi stroke berulang. Namun, Lucia tetap optimis dirinya bisa pulih dari stroke. Lantas bagaimana solusinya? Dan hal apa saja yang perlu Anda waspadai dari stroke? Mari kita simak tayangan Go Healthy hari ini sampai tuntas. Stroke bukan hanya berdampak pada kesehatan saja. Stroke bisa memutar balik kehidupan Anda 180 derajat pada posisi keterpurukan. Karir hancur, bisnisnya berhenti, keluarga terguncang. Orang-orang di sekitar Anda mendadak menjadi sedih melihat Anda. Bayangkan itu. Dan lebih bayangkan lagi begini pemirsa. Ketika kita sedang berada di puncak, entah itu kesuksesan kita, membangun karir dan lain sebagainya, tiba-tiba semua kerja keras kita seolah hilang dan tidak ada daya upaya untuk mempertahankannya. Hari ini kita akan belajar dari kisah Ibu Lucia. Ibu Lucia Suparman, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Shalom bagimu. Shalom. Damai sejahtera selalu ada di keluargamu, Ibu. Amin. Terima kasih. Meskipun keadaan Ibu masih bergumul ini sepertinya. Iya, betul. Udah berapa tahun kena stroke? Dari tahun 2018 ke sekarang berarti 7 ya, hampir 7 tahun. Gimana pemulihannya 7 tahun terakhir ini? Masih fisioterapi, masih ya latihan-latihan masih. Ya. Puji Tuhan sih udah bisa beraktivitas. Tapi walaupun Ibu, masih perlu bantuan. semangat juga dari Ibu yang nanti Ibu akan tularkan kepada banyak orang di luar sana, Bu. Ya. Termasuk keluarga dan teman-teman Ibu. Saya kasih Ibu kesempatan menyapa mereka. Senang bisa bertemu di acara ini. Semoga bisa menjadi berkat untuk semuanya. Amin. Memberi kesehatan buat kita semua. Tetap semangat. Jangan menyerah. Pasti bisa. Tuh kan, optimis kan beliau. Ini yang saya senang ini Mbak Lula, Mas Yo. Gimana kabarnya? Sehat kalian berdua? Baik. Alhamdulillah ya. Tetap Tapi ini- semangat ya buat Bu Lucia untuk pemulihannya. Iya. Dan mudah-mudahan pemirsa di rumah bisa mendapatkan pembelajaran ya dari kisahnya Bu Lucia nih hari ini. Waktu kena stroke 2018 itu kejadiannya masih ingat Bu? Sedang apa? Masih. Lagi di mana? Itu acara gereja ya. Kejadiannya waktu saya nyanyi gitu di depan, Iya. pimpin puji-pujian. Kok mic yang saya pegang jatuh gitu. Oh, lepas aja begitu dari tangannya? Lepas, iya. Terus, wah, saya bilang, ini kenapa? Terus saya rasa kayak kesemutan gitu ya di sini-sini. Terus kaki saya yang kanan lemas. Nah, jadi saya pikir udah
saya harus buru-buru nih. Kalau ini gejalanya stroke gitu, ini harus cepat. Jadi ibu udah curiga itu jangan-jangan stroke. Betul. Kenapa ibu bisa curiga? Karena saya ada background kesehatan. Oh, baik. Jadi ada sedikit ngerti lah gitu. Saya dapat infonya itu pecah pembuluh darah karena habis kejadian itu kan saya muntah tuh, terus saya pingsan. Jadi saya nggak tahu berikutnya kayak apa. Nah, Berarti terus sempat tidak sadarkan diri ya pada sempat saat tidak itu ya? sadarkan diri gitu. Stres juga tuh waktu baru-baru. Sempat nggak terima. Bukan nggak terima sih, cuman kenapa saya yang kena gitu kan. Mana lagi melayani Tuhan Iya. saat itu. Pernah nanya gitu sama Tuhan? Iya pernah. Emang di luar kendali kita, walaupun emang itu kesalahan kita tidak menjaga kesehatan yang Tuhan karuniakan. Karena merasa baru umur segini nggak mungkin gitu kan. Karena saya juga nggak ada riwayat penyakit itu sebelumnya. Tapi saya lupa kalau keluarga kita ada riwayat itu. Sebenarnya yang Ibu rasakan paling berat dampak dari stroke ini apa? Saya biasa aktif kan, biasa kegiatan saya banyak, ikut ini ikut itu gitu. Nah karena kita stroke, anggota gerak kita terbatas, akhirnya kita kan mesti di rumah aja. Cuma saya jadi emosionalnya tuh nangis gitu. Oh, jadi jatuhnya. Kalau misalnya nonton terutama film gitu, gampang banget sedih gitu. Tadi Ibu bilang bahwa Ibu tuh baru sadar bahwa ada keturunan. Ada keturunan. Ya kan, maksudnya dari orang tua. Apa yang diturunkan? Penyakit apa itu? Kayaknya darah tinggi. Nah, saya baru pengen tanya, Bu, Ibu tahu nggak sih tensi Ibu berapa? Gula Ibu berapa? Saat itu ya, Mbak ya? Kolesterol, ya saat itu pengen tahu. Kalau pas kejadian itu, saya merasa saya normal. Tapi waktu kejadian stroke, Waktu kejadian stroke itu bisa sampai 200-an, itu saya juga kaget gitu. Ya. Beberapa hari sebelum stroke terjadi itu, saya sempat ditensi sama temen ya. Saya nggak percaya, kok tinggi waktu itu ya. Salah kali, saya nggak pernah setinggi ini. Jadi saya... Berapa, Bu? Saat itu yang berapa Dia hari bilang sebelum? waktu itu 140. Tapi Ibu ada gejala lain nggak yang Ibu rasakan kayak pusing? Memang Ibu kurang tidur ya? Iya. Ada nggak sih yang rasa pusing? Ini atau kebas-kebas di lidah. Sebelum stroke? Sebelum stroke kayak nggak enak Oke. gitu. Jadi Ibu tensi sebetulnya waktu kejadian sampai 200. Sebetulnya sebelum kejadian pun Ibu pernah dapat tuh ketangkap angka 140 ya Bu, walaupun Ibu nggak percaya. Oke, kalau yang lain-lain ada juga yang lain nggak Bu? Misalnya gula darah atau Nggak. kolesterol atau yang Kalau lain? itu nggak, Semua bagus Bu? semua bagus. Waktu pas diperiksa di rumah sakit juga Semua dalam keadaan baik. Bagus. Jadi betul-betul pegangannya adalah gara-gara si tensi ini ya Bu ya. Iya. Dan ini pecah pembuluh darah loh Bu. Iya. Kan kalau stroke kebanyakan kan penyumbatan ya Bu. Iya. Nah ini berarti biasanya berhubungan dekat sekali dengan tensi yang tinggi. Ini kan faktor resiko dari stroke yang Ibu alami adalah tensi yang tinggi. Sedangkan sebelum kita mengambil gambar, kita sudah melakukan pemeriksaan tensi. Hasil dari tensi Ibu adalah 152/89. Waduh, tinggi, Tadi Bu. Ibu mengatakan bahwa biasanya memang fluktuatif ya Bu ya. Justru kondisi ini yang memang harus Ibu awasi benar-benar karena ketika terjadi fluktuatif dari tekanan darah ini menyebabkan dinding pembuluh darah ini bisa terjadi luka Bu. Akibat tekanan yang kenceng, habis itu normal, kenceng normal. Nah, lukanya dinding pembuluh darah bagian dalam ini memudahkan nempelnya plak-plak kolesterol, kemudian gula darah, kemudian juga bisa gumpalan-gumpalan darah yang memang menyebabkan sumbatan tadi. Jadi harus dikendalikan untuk tekanan darah ini. Nah, kemudian masalah tidur gimana Bu? Apakah ada sesuatu Gangguan yang gitu, Bu? mengganggu? setelah stroke ini, Iya. kalau malam tuh saya susah tidur Susah cepet. tidur. Biar Kemudian- udah capek pun nggak Iya. cepet tidur. Nah, kemudian masalah jalannya gimana Bu? Nah itu Untuk- masih ya, pakai tongkat gitu. Oke. Jadi keseimbangan masih belum stabil Belum ya untuk stabil. keseimbangannya ya. Tapi kalau berdiri begitu di tempat tanpa Berdiri. bantuan alat bantu bisa. bisa. Jalannya ini yang belum stabil. Jalannya aja yang belum Baik, stabil. Baik.
Seperti biasanya pemirsa bicara mengenai stroke itu ada 2 PR yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah mengembalikan semua keterbatasannya penyintas stroke ya Bu ya. Pengen bisa jalan lagi, pengen bisa aktivitas lagi, pengen bisa bicara dengan baik lagi. Tapi di sisi lain yang harus diingat lagi adalah penyebab awalnya. Kita harus kemudian menstabilkan semua angka-angka tersebut. Tadi angka tensinya belum terlalu baik ya Bu ya. Kita harus kejar juga. Jadi PR-nya ada 2 tentunya ya. Nah, kita bicara mengenai tambahan alat kesehatan yang bisa membantu ibu. Ini adalah namanya teknologi laser. Adalah teknologi laser yang digunakan di pergelangan sebelah kiri yang akan menyinari 2 pembuluh darah besar, arteri radialis dan arteri ulnaris. Nanti sebetulnya di dalam tubuh kita nih Bu ya, ada pembuluh darah dinding sebelah dalamnya tuh endotel namanya. Dia akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Nah, dia akan dibawa ke seluruh tubuh ini dalam keadaan normal nih ya sebetulnya. Dia akan menyebabkan pembuluh darah jadi melebar, sirkulasi jadi bagus sekali. Sayangnya dengan bertambahnya usia turun si NO ini produksinya. Kalau dia turun dengan sendirinya semua fungsi NO yang sebegitu banyaknya hilang juga. Salah satunya pembuluh darah kita menjadi menyempit. Kenapa? Dindingnya mengeras, penebalan arteri, penumpukan plak. Nah, seperti ini. Resiko jadi tinggi nih terjadi penyumbatan. Kelihatannya seperti apa? Sirkulasi darah turun, pembuluh darah jadi kaku. Ini adalah tugasnya si NO yang sudah turun karena usia kita. Nah, dengan teknologi laser yang kita gunakan di pergelangan tangan tadi, dia akan membuat tubuh kita kembali mengeluarkan NO dengan jumlah yang cukup sehingga sirkulasi darah menjadi naik kembali. Tensi darah bisa lebih stabil. Sirkulasi darah yang lancar ini akan menghambat terjadinya penyumbatan. Dengan demikian, penggunaan teknologi laser akan menyebabkan NO yang dikeluarkan cukup baik untuk menstabilkan tensi kita. Nah, tadi saya juga sempat menanyakan ke Bu Lucia ya, Bu, bagaimana pola tidurnya. Dan Ibu mengatakan bahwa pola tidur Ibu kurang. Nah, kalau kita berbicara tentang tidur, ini normalnya 6-7 jam. Ketika jumlah tidurnya itu kurang dari 6 jam, maka ini akan meningkatkan resiko terjadinya peningkatan tekanan darah, peningkatan gula darah yang berujung diabetes, kolesterol juga meningkat, berat badan juga meningkat, dan peningkatan penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, ini teknologi laser yang tadi Mbak Lula sudah jelaskan bahwa ini digunakannya 2 kali, Bu. Pagi atau siang dan malam hari. Ini sesuai dengan ritme sirkadian tubuh kita. Jadi pada saat pagi hari digunakan, ini akan menstimulasi hormon serotonin. Ya, hormon serotonin ini akan berfungsi untuk meningkatkan energi, kemudian juga menstabilkan mood, konsentrasi, kemudian untuk meningkatkan untuk menstabilkan nafsu makan ya. Kemudian juga bisa mengurangi nyeri. Ketika teknologi laser digunakan pada malam hari, ini akan menstimulasi melatonin. Melatonin ini adalah hormon tidur. Ketika melatonin jumlahnya meningkat di dalam tubuh, maka tubuh akan masuk ke dalam fase tidur deep sleep. Ketika fase deep sleep ini tercapai, maka semua sel-sel di organ-organ vital ini akan berkembang lebih baik. Dampaknya apa? Sirkulasi darah menjadi lancar, kemudian tidurnya akan lebih berkualitas, tubuhnya lebih berenergi, dan menjaga kesehatan tulang. Jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang memang mengalami keluhan serupa dengan Ibu Lucia, tensi tinggi, bisa juga gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Ini bisa dikendalikan dengan cara apa? Pola hidupnya harus lebih sehat. Dan gunakan teknologi laser yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Yang paling penting alat ini, Bu, adalah alat kesehatan. Dan Ibu bisa menggunakannya nggak sendirian. Ini bisa digunakan sama satu keluarga. Kan bisa saja, kalau buat Ibu barangkali adalah membantu untuk terapi Ibu. Tapi untuk suami, jadi untuk pencegahan. Karena tidak ada permasalahan kesehatan misalnya. Betul. Alat kesehatan ini dari Gogomol, Ibu. Dan pemirsa, sudah 10 tahun berkembang di Indonesia dan telah membantu masyarakat Indonesia mengalami peningkatan kualitas kesehatan. Dimulai dari darah dan pembuluh darah. Spesifikasi dari IQ Laser ini adalah memiliki 14 titik sinar terapi
yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Sinarnya, titik-titik akupunturnya, semua sudah didesain secara canggih untuk bisa menembus yang ada di permukaan kulit sampai ke pembuluh darah di pergelangan tangan kiri kita. Gunanya adalah untuk darah pembuluh darah sehingga meningkatnya kualitas kesehatan kita. Ibu Lucia, pemirsa, kalau Anda sudah punya AccuLaser, harus dipakai secara rutin. Jadikan ini bagian dari gaya hidup kita supaya AccuLaser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Harapannya apa sih? Supaya Anda dan saya tercegah dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Termasuk untuk Ibu Lucia, untuk mencegah beliau kena stroke kali yang kedua. Nah, pemirsa, ini adalah tantangan buat kita. Tapi kita pasti bisa menyambut tantangan ini, yaitu menjadikan AccuLaser sebagai identitas kita, orang yang peduli kesehatan. Bagaimana cara mendapatkan AccuLaser? Lewat nomor yang muncul di layar televisi Anda. Inilah nomor resminya. Anda akan berhubungan dengan tim call center dari Gogo Mall. Silahkan Anda fotokan dulu nomornya, catat dengan benar. Jangan sampai menelepon nomor yang salah atau keliru. Dan saya harap Anda juga tetap kritis. Jangan sampai menjadi korban penipuan. Pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogo Mall. Kami tunggu telepon Anda. Tim call center Gogo Mall sudah siap untuk melayanimu. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masih di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ini waktunya Mbak Lula akan menjelaskan mengenai bicara fakta. Pemirsa, penyintas stroke wanita berisiko tinggi mengalami penurunan fungsi otak. Iya. Penjelasannya. Cerita mengenai stroke ini, semua penyintas stroke pasti akan mengalami penurunan fungsi otak. Dari mulai kemudian gangguan gerakan sampai gangguan fungsi otak yang luhur, misalkan seperti memori, kognitif, berpikir. Tapi untuk perempuan beda cerita, untuk wanita ini ya, cenderung lebih mudah kemudian mengalami gangguan fungsi eksekutif. Maksudnya fungsi perencanaan, fungsi mengambil keputusan setelah stroke. Nanti kita tanyakan ya sama Ibu Lucia juga ya. Kemudian dari satu penelitian diceritakan bahwa penyintas stroke dengan hipertensi, ini terutama yang perempuan ya, dia akan mengalami resiko yang 2 kali lebih besar untuk mengalami yang namanya demensia atau kepikunan dalam waktu 5 tahun. Kenapa? Pertama adalah satu, biasanya berhubungan sama menopause hingga estrogen jauh turun. Ini akan menyebabkan juga kualitas tidur yang juga bermasalah.
Yang ketiga adalah rusaknya pembuluh darah dalam jumlah yang cukup luas. Dan tambahan lebih jauh adalah bahwa genetiknya permasalahan gender ini akan menambah permasalahan untuk perempuan ke arah fungsi otak yang lebih tinggi itu. Jadi pastikan seperti Bu Lucia dijaga fungsi otak tersebut dengan sirkulasi darah yang lancar ke seluruh kepala ini. Selain daripada Ibu sekarang terbatas untuk melayani Tuhan di mimbar, Iya. siapa orang yang paling berjasa Bu dalam proses menemani Ibu untuk pulih ini? Suami saya, Siapa namanya? Pak Hendy. Pak Andi, oh iya. Bagaimana beliau berkorban untuk Ibu? Bagaimana? Semua ya, waktunya gitu, perhatiannya, kasih sayangnya gitu, semua. Ya mungkin kan jadi semua kegiatan dia akhirnya kan juga terbatas, harus temanin gitu kan. Saya sih bersyukur ya, masih dikasih kesempatan untuk menemani, minimal saya mendoakan gitu. Terima kasih Bu sudah mengingatkan kami pentingnya saling mendukung dalam rumah tangga ya. Bu, saya mau cerita tadi kan saya mau menyambung yang tadi. Tadi kan saya katakan Ibu harus jaga sirkulasi darah di kepala ini harus lancar. Jadi teknologi laser ini punya satu kesatuan. Ada alat ekstensinya lagi. Kita kasih lihat ya Bu ya. Ada alat yang namanya intranasal. Digunakan di dalam rongga hidung namanya intranasal. Kenapa di rongga hidung? Pertama-tama karena dalam rongga hidung ini banyak sekali pembuluh darah yang kecil-kecil yang langsung dia berhubungan dengan seluruh pembuluh darah di area kepala termasuk di otak. Dan kemudian dia akan mengeluarkan zat nitric oxide yang tadi yang akan menyebabkan pembuluh darah melebar dan sirkulasi darah menjadi lancar di seluruh kepala kita. Dia akan membantu semua keluhan dari mulai sakit kepala, migrain, vertigo sampai sinusitis. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah satu, dia akan mencegah terjadinya stroke dan stroke yang berulang Bu. Kenapa? Karena tadi sirkulasi darahnya lancar. Yang kedua yang paling penting, NO sendiri berhubungan sekali dengan fungsi otak. Dari fungsi memori sampai fungsi kognitif. Sehingga dia bisa mencegah terjadinya kepikunan atau demensia. Terutama buat perempuan. Karena kalau perempuan kena stroke Bu, pegangan yang di ujung sana hati-hati dengan kepikunan tadi. Jadi yang paling penting kalau Ibu nanti menggunakan teknologi laser, intranasalnya harus digunakan karena fungsinya banyak sekali. Tadi Ibu Lucia juga ada keterbatasannya Bu ya di pergerakan baik tangan maupun kaki ya. Iya. Belum terlalu maksimal. Nah, ini juga memang paling sering terjadi pada pasien pasca stroke, di mana kondisi ini akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Padahal orang ini kan diciptakan untuk bergerak. Setiap hari harus bergerak. Setiap saat pun sebaiknya bergerak karena otot ini selain untuk menopang tubuh juga untuk metabolisme Bu. Salah satunya adalah metabolisme gula yang akan dibakar menjadi energi. Kondisi pasien stroke, pasien lansia, pasien diabetes yang lemes, tidak bisa olahraga, ini bisa dibantu Bu dengan ekstensi dari teknologi laser, yaitu NMES. NMES Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini caranya mudah, hanya ditempelkan pada otot-otot seperti pada lengan bawah, paha atau betis. Nah, ketika Anda menggunakan NMES ini, nanti akan memberikan stimulasi ke otot dan saraf untuk bergerak. Tapi gerakannya ini secara pasif. Nah, gerakan secara pasif ini juga dapat membantu otot supaya bergerak tidak mengecil tadi. NMES adalah solusi yang tepat untuk menstimulasi otot dan saraf guna mempercepat pemulihan pasca stroke. Nah, ini ilustrasi seorang bapak yang menggunakan teknologi laser secara optimal, pemirsa. Sambil santai Bu, itu intranasal yang di hidung, ini NMES-nya Bu, di bagian otot yang memang dibutuhkan untuk dilatih, dirangsang supaya bisa berkembang. Dalam keadaan rileks, santai. Dan karena alatnya portable, bisa dibawa kemana saja, demikian juga dengan waktunya sesuai dengan fleksibilitas waktu kita. Ibu
merasa semangat Ibu bertambah sejak ngobrol sama orang-orang positif ini? Ya, pastinya. Sudah siap untuk menggunakan teknologi laser? Amin. Amin gitu. Tinggal didoain dan dieksekusi, Mbak. Betul. Pemirsa, ini adalah kesempatan yang baik, bukan besok, bukan nanti, sebenarnya sekarang ini. Karena ketika Anda ingin mencapai kesehatan tubuh yang optimal, perlu adanya upaya tambahan. Upaya tambahan yang kami maksud adalah dengan menggunakan alat kesehatan yang namanya AccuLaser, seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri saya. Inilah alat kesehatan dari Gogomol yang telah dipercaya oleh masyarakat Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir. Penggunaan rutin AccuLaser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga asam urat yang belum terkendali. Harapannya adalah supaya kita tercegah dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Jadikan AccuLaser sebagai identitas Anda, orang yang peduli akan kesehatan. Saatnya Anda menelepon kami di nomor call center Gogomol. Ya, sudah kami tampilkan di layar. Berlombalah, berkompetisilah, sabarlah, tetapi gunakan semua prosedur dengan aman. Karena sebagai konsumen, kita juga perlu kritis supaya tidak kena tipu misalnya. Kami pastikan yang dimunculkan di layar kaca ini adalah jalur asli yang resmi dan paling aman yang bisa Anda tempuh. Jadi silakan hubungi kami, tim call center Gogomol sudah siap untuk melayani Anda dan memberikan kepada Anda produk AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terkena stroke ada riwayat penyakit bawaan, gula darah tinggi karena nggak pernah kontrol, hipertensi, dan juga saya waktu kena stroke itu kolesterol tinggi, tangan kebas, bawaannya ngantuk terus kalau pagi itu. Kaki lebih ringan jalannya, tangan udah nggak kebas, udah nggak ada rasa kebas atau panas, nggak ada. Tidurnya lebih nyenyak. Terus sudah bisa beraktivitas seperti biasanya, seperti orang normal. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.